Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sudah hilang. Jadi tadi kita telah selesaikan ya tentang mubtada dan khobar. Jadi khobar itu ada 5. Ada khobar berupa mufrad, ada khobar berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zarab, dan jar majrur. Khobar mufrad ini yang akan ditanyakan nanti apa tanda rufa'nya. Adapun khobar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ini tidak ada alamat rafa'nya, hanya saja dia kedudukannya apa? Rafa' sebagai khobar. Ada pertanyaan? Jadi tadi kita sudah contohkan ya. Zaidun naimun. Zaid di sini sebagai apa? Sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya naim. Jadi Zaid mubtadanya, naim sebagai khobar. Khobar berupa apa? Khobar berupa mufrad. Kemudian contoh berikutnya, Zaidun abuhu naimun. Zaid di sini sebagai apa? Kenapa mubtada? Di awal kalimat dia isim marfu. Paham ya? Berarti dia sebagai mubtada. Abuhu sebagai apa? Enggak. Mubtada. Yang keberapa? Yang kedua. Ini mubtada tadi. Naim khobar dari abuhu. Mana khobarnya Zaid? Khobarnya Zaid abuhu naimun. Khobar berupa apa? Khobar berupa jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan khobar berupa jumlah ismiyah? Karena khobarnya diawali oleh isim. Kan khobarnya ini dinamakan jumlah karena dia terdiri dari 2 kata. Kalau mufrad tadi dinamakan khobar mufrad karena terdiri dari 1 kata, walaupun nanti maknanya banyak. Yang ketiga, Zaidun tadi yadrusu Zaidun yadrusu ilman nahwi. Zaidunnya di sini sebagai apa? Mubtada. Kalau yadrusu tidak bisa. Mubtada itu isim. Mubtada kedua. Ini yadrusu fi'il atau isim? Fi'il, tidak bisa jadi mubtada. Sembarang mubtada kedua. Yang namanya mubtada itu harus isim. Beda tadi ini abuhu, kenapa dinamakan mubtada kedua? Karena isim. Jadi yadrusu fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Maklum atau majhul? Maklum. Mana khobarnya Zaid? Yadrusu ilman nahwi, khobar dari Zaid. Khobar berupa apa? Khobar berupa jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Diawali oleh, jadi ini khobarnya ya, diawali oleh fi'il.
Kemudian yang berikutnya, misalnya kita bilang ad-darsu ad-darsu yaum al-arbi'a. Ad-darsu sebagai apa di situ? Sebagai mubtada. Apa alasannya dan jali? Katanya di sini ad-darsu dia sebagai mubtada. Kenapa apa alasannya jadi mubtada? Mana jali? Di awal kalimat, bukan di awal kata. Di awal kalimat. Kemudian kan bisa jadi fiil juga di awal kalimat. Nah, ini di awal kalimat, isim atau fiil? Isim. Marfu atau mansub? Jadi kalau ditanya tentang marfu atau mansub, langsung perhatikan apa? Huruf terakhirnya. Dia harokatnya apa? Dhammah. Berarti yang namanya dhammah pasti marfu. Tidak ada itu alamat mansub dhammah, tidak ada. Jadi marfu. Ma'rifah atau nakirah? Apa alamat ma'rifahnya? Ada alif lamnya. Sekarang dia butuh apa? Kan tadi dia sebagai mubtada. Butuh apa dia? Khobar. Mana khobarnya? Khobarnya yauma al-arbi'a. Bisa paham ya? Contoh berikutnya lagi. Misalnya kita bilang al-qalamu. Yang belajar di Rasulullah ini sudah tahu al-qalam. Apa ini? Ala maktabi. Al-qalamu sebagai apa? Teliti baik-baik. Dia isim atau fi'il? Isim. Marfu atau mansub? Kenapa bilang marfu? Balas nanti kalau gundul ini. Ingat saja kalau dia isim, kalau sudah kita tentukan isim di awal kalimat pasti marfu. Biar nanti gundul. Ya, kenapa dikatakan marfu? Tidak ada alat penyakit sebelumnya. Bagaimana caranya mau dibaca di nasab kalau tidak ada penyakit? Jadi setiap kata itu asalnya apa? Marfu. Ya, fi'il mudhari juga begitu. Jadi kalau kita baru memulai membaca di awal kalimat fi'il mudhari, mau dibaca apa fi'il mudharinya? Pastikan marfu. Ya. Jadi tadi al-qalamu isim marfu. Nakirah atau ma'rifah? Apa alamat ma'rifahnya pandi? Al-qalam. Apa tandanya dia ma'rifah? Karena bukan makom ketujuh, bukan. Bukan tingkatan ma'rifah ini, bukan. Apa yang jeling? Yang bisik-bisik yang jeling. Oh, ada alif lam. Al-qalam berarti sebagai apa? Sebagai mubtada. Dia cari apa ini? Mana khobarnya? Alal maktabi. Khobar berupa apa ini? Jar majrur. Isim mufrad be. Oh, jar majrur. Kalau yauma al-arba'a tadi khobar berupa apa? Zarab. Selesai. Ini nih khobar pembahasan. Gampang tidak? Ternyata mudah aja. Bagan-bagannya gitu yang susah kemarin, terlalu panjang. Kita baca dulu. Mulai dari mana ini? Al-khobaru qisman. Itu di al-khobaru qisman. Khobar itu ada dua. Coba praktikkan ini. Al-khobaru sebagai apa di situ? Mubtada. Qisman khobar. Apa tanda rafa'nya itu? Alif. Kenapa alif? Isim musanna. Berarti qisman di situ kedudukannya sebagai apa? Khobarnya siapa? Khobarnya khobar. Iya, al-khobaru qisman. Khobar itu ada dua. Yang pertama,
khobarun mufradun. Khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Jadi nanti di pembahasan mufrad ini ada 3 kali pembahasan mufrad diulang-ulang. Kalau mufrad yang berkaitan dengan isim mufrad, berarti dia pengertiannya ma laisa mutsanna wala majmu'an. Nah, yang pertama tahap awal. Nah, sekarang mufrad di pembahasan khobar. Apa itu mufrad? Khobar mufrad kata beliau ma laisa jumlah au syabihan bijumlah. Yang namanya khobar mufrad itu apa yang bukan jumlah dan apa yang bukan mirip dengan jumlah. Berarti mufrad ini dia satu kata tapi maknanya bisa banyak. Bisa dipahami? Kalau pembahasan di jenis-jenis isim, mufrad di situ apa yang bukan dua, dia terkait dengan maknanya. Kalau di sini satu kata tapi maknanya banyak. Apa yang bukan jumlah atau bukan syabih bil jumlah. Contohnya Zaidun qaimun. Mana khabarnya? Qaimun. Az-Zaidani qaimani. Mana khabarnya? Qaimani. Berarti kalau namanya khabar pasti apa? Marfu mansub. Pasti marfu. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa alif? Isim mutsanna. Berapa maknanya itu? Tapi dikatakan khobar apa? Khobar mufrad. Jadi kalau tanya kenapa khobar mufrad? Padahal 2 maknanya. Yang namanya khobar mufrad itu hanya terdiri dari satu kata walaupun banyak maknanya. Az-Zaiduna qaimuna. Mana khobarnya? Qaimuna. Apa alamat rafa'nya situ? Kenapa bisa? Karena asmaul jamak muzakkar salim. Khobaru ghairu mufrad. Ada khobar yang tidak mufrad. Dia adalah makna jumlah. Apa yang termasuk jumlah, terdiri dari jumlah atau dia menyerupai jumlah. Kemudian jumlahnya terbagi lagi. Khobaru jumlah ala kismaini. Tadi dibaca kisman. Sekarang dibaca kismaini karena kemasukan penyakit jar ala. Khobar jumlah ala kismain. Khobar jumlah itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya jumlah ismiyah Zaidun abuhu maridun. Berarti Zaidun di situ sebagai apa? Kalau abuhu mubtada tsani. Kalau maridun khobar dari mubtada tsani. Khobar dari abuhu. Mana khobarnya Zaid? Abuhu marid. Apa tanda rafa'nya? Bukan dhamma. Tidak ada tanda rafa'nya. Apa yang harus dikatakan? Fi mahalli raf'in khobar min mubtada Zaid. Jadi kalau ditanya mana tandanya, jangan dipaksakan. Yang namanya jumlah ismiyah kalau dia jadi khobar tidak ada tandanya. Hanya dia apa? Fi mahalli raf'in. Berbeda kalau khobar mufrad. Yang kedua jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun qama abuhu. Zaidun di situ sebagai apa? Pak Abdurrahman. Nah, di awal kali sudah tahu alasannya Pak Abdurrahman kenapa dia mubtada? Pertama apa alasannya? Dia berada isim di awal kalimat. Dia isim di awal kalimat. Marfu atau tidak, Pak? Ya, jadi kalau ditanya marfu atau tidak, langsung mata itu tertuju pada huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya itu berharokat apa di situ? Dhammah. Yang namanya alamat dhammah ini punyanya siapa? Marfu atau mansub? Nah, kan marfu. Dhammah kan alamat khususnya siapa? Alamat khususnya apa? Rofa. Berarti dia pastikan marfu. Abu koma di situ sebagai apa? Mubtada kedua. Tidak bisa jadi mubtada kedua. Dia fi'il apa itu? Fi'il madi. Madi apa? Maklum. Berarti yang namanya fi'il madi maklum, yang namanya maklum butuh apa? Fa'il. Cari setelahnya. Ada kata dibaca abu. Dibaca apa itu kira-kira?
Marfu atau mansub? Dibaca marfu. Apa alamat rafa'nya kira-kira itu? Kenapa bisa? Karena jamak mudzakkar. Karena asmaul khamsah. Tidak bisa ini patah-talai. Sudah kuat ini. Berarti Abu di situ sebagai apa? Apa kaidahnya dia fa'il di situ? Pertama apa? Dia isim. Kedua, marfu. Kemudian yang ketiga, terletak setelah fi'il maklum. Sudah mantap ini. Berikutnya, khabaru syibhil jumlah ala qismaini. Ada khabar yang menyerupai jumlah, itu ada dua juga, zarf dan jar majrur. Zarf ini nanti ada dua, zarf zaman dan ada zarf makan. Contohnya Zaidun amama al-ustadzi. Zaidun sebagai apa? Sebagai mubtada. Mana khabarnya Zaid? Amama al-ustadzi. Ini ya. Kalau ditanya apa tanda rafa'nya? Tidak ada, sama tadi jawabannya. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in khabar. As-saumu yauma al-khamis. As-saumu di situ demain kira-kira kalau mau jawab dia kedudukannya di situ sebagai apa? Mubtada. Lumayan ada istilah baru didapat tuh. Iya. Jadi kalau di luar ya mubtada. Yauma al-khamis berarti sebagai apa di situ? Khabarnya siapa? As-saumu fi mahalli khabar. Mantap, siap salah. Yang kedua, jar majrur. Zaidun fiddar. Zaidun di situ mubtada. Fiddarnya jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Khabarnya siapa? Khabarnya Zaid. Belum pergi dibahas kata setelahnya. Kata untuk saat ini mau dulu. Tidak selamanya di kasrah, bisa di fathah. Bisa di fathah, tidak selamanya kasrah. Bisa waw, bisa ya, bisa alif. Kapan itu? Ya tunggu mi. Belajar di MHM. Mikdad yang diketahui oleh Mikdad dan jajarannya. Selesai ini nih? Selesai? Iya, berarti saya mau hapus di atas ini. Ada pertanyaan? Sambil Pak Jeki dulu, tunggu dulu. Siapa tahu mau bertanya Pak Isa di atas. Karena tadi nak baca-baca kau lihat. Yang contoh yang keberapa itu Pak? Yang pertama. Oh, yang dibacanya. Tadi kita lihat yauma, kita mau yaumu begitu. Iya, tidak bisa di rumah. Karena dia nanti ada i'rabnya satu-satu. Jadi ad-darsu dulu apa i'rabnya? Tadi apa dia? Mubtada. Yauma ada i'rabnya dulu sendiri. Pertanyaan lagi. Dia maf'ul fi. Al-arbi'a mudhafun ilai. Yauma al-arbi'a fi mahalli rafin khabar min mubtada ad-dars. Makanya tidak bisa dibaca yaumu. Ya zarf salal mansub. Yauma. Kecuali kalau ada nanti yang menyebabkan dia dibaca dhammah. Itu tak oleh kenapa di fathah ini? Ya dia sih fi mahalli raf'in. Jadi kalau ditanya apa tanda rafa'nya? Bukan dhammah, bukan.
tapi fi mahalli raf'in, dia hanya kedudukannya sebagai, dia hanya kedudukan rafa saja. Iya, mau minapus, hapus mi? Tunggu dulu, tanya dulu. Tekel gitu. Ya, yang gitu lah, salah lagi. Oh, ndak ada di atas. Ndak ada. Kalau ndak ada di aman ji. Kalimat. Ya? Iya di awal ayat. Sama aja juga tuh di awal kalimat kan al-kalam. Nah? Sama aja. Ada. Intinya kita tahu, nanti dalam Al-Quran itu kita akan tahu ada titiknya di situ. Kalau sudah titik berarti kalimat baru lagi. Hah? Titiknya tidak jelas seperti bahasa Indonesia, tidak. Nanti akan ditahu sendiri. Jadi kalimat itu kalau sudah ada fi'il fa'il bisa titik. Fi'il fa'il objek sudah titik. Dah mubtada khobar bisa sudah titik, setelahnya kata baru lagi. Iya bisa banyak kalimat baru dalam. Ya, hah? Koma tidak titik saja, tidak ada koma, paling koma mau diges nampak. Jangan kita berpaksa. Gila gitu. Dalam Al-Quran nanti itu akan ditahu sendiri mana berhentinya. Kalian apalagi sekarang ada tanda-tandanya, nah? Ada tidak yang belajar tajwid? Ada tidak tandanya? Ada, tidak sih bilang titik koma ada. Wakaf jaiz, apalagi yang belajar tajwid belum bisa sampai di situ. Wakaf jaiz itu yang huruf jim. Nah belum pi. Oh, yang netral. Bisa lagi, dihapus mi, ndak ada lagi. Apa lagi? Ya, objek. Sama aja seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia kan kalau sudah ada subjek predikat kan sudah jadi kalimat ya? Atau subjek predikat objek sudah jadi kalimat. Nah di bahasa Arab juga begitu. Ya kalau ada fi'il fa'il bisa kita bikin titik kalimat baru lagi. Nah? Bisa. Maksudnya kita gabungkan. Sama di bahasa Indonesia bahasa Arab susunannya. Ya hanya saja kalau dari sisi makna bahasa Arab meluas. Ini bahasa Arab meluas. Ada lagi? Kita mau habiskan 3 ini, sisa 3 lagi. Bagaimana Mikdad? Aman? Iya, selamat tinggal mubtada khobar. Belum lah. Penjeling. Ada pertanyaan? Mau mikir kitab kedua kita? Sorof saja belum. Saya nanti curiga kalau sorof nanti hilang satu-satu ini. Tapi semoga tidak. Nih, karena biasanya begitu sorof, orang masuk sorof kalau hafal mikir timbangan hilang kita satu-satu. Banyak alasannya di grup. Hari pertama izin, hari kedua tidak ada kabar. Muntabar nih, mundur tanpa berita. Enggak jadi sini, aman semua. Iya. Selesai ini, tidak ada pembahasan lagi. Maksudnya tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pembahasan lagi. Bagaimana akhwatnya? Masih ada yang mau bertanya?
Gasing. Tidak ada jadi gasing. Sapri. Tidak ada. Demai. Hah? Tidak ada juga. Jangan sampai ada. Kalau Pandi bagaimana? Itu Pandi. Baru buka pintu tadi. Berarti selesai ya. Tinggal 3 lagi. Apa itu? Ini dua-dua ya, isim kana dan khobar inna. Ini kana ya dan inna, ini kedua-duanya masuk pada mubtada wal khobar. Ini dua-duanya kana dan inna masuk pada apa? Mubtada dan khobar. Berarti dia tidak masuk pada fiil. Paham ya? Jadi kana dan inna masuk pada apa? Mubtada dan khobar. Makanya tadi saya bilang sudah paham mubtada khobar. Jadi kalau sudah paham berarti akan paham setelahnya ini. Jadi masuk pada mubtada khobar. Mubtada khobar tadi hukumnya apa? Marfu. Kalau ada kana dan inna masuk pada mubtada khobar, dia akan mengubah hukumnya. Yang asalnya tadi marfu langsung berubah. Paham ini? Langsung juga merubah kedudukannya, bukan lagi mubtada. Paham Safar? Nah, sekarang kana dulu. Kita mulai dari kana. Tugasnya kana ya, jadi pakai tugas juga dia. Masing-masing kita ini memiliki tugas. Kana juga ada tugasnya. Apa tugasnya kana? Ya. Dia merofa apa namanya? Merofa mubtada, merofa isim, dan isimnya itu dinamakan nanti isim kana. Bisa dipahami nih? Contoh, kita contoh dulu. Mubtada khobar misalnya apa? Zaidun tadi. Zaidun naimun. Ini kan mubtada khobar. Nah, marfu. Kalau masukkan kana, dimasukkan kana, dia itu masuk pada ini Zaid naim. Asalnya marfu kan. Kalau masuk kana, kita tambah sini kana, maka di sini dia mengubah hukumnya, merubah hukumnya. Apa tugasnya kana? Dia merofa mubtada. Yang mana mubtada situ? Zaidun. Dia merofa mubtada dan namanya nanti bukan mubtada lagi, tapi isim kana. Kemudian kalau dia khobarnya terkait dengan khobar, tugasnya dia kalau terkait dengan khobar, maka dia menasab khobar. Menasab apa? Khobar, dan dinamakan sebagai khobar kana. Isim kana, khobar kana. Bisa dipahami? Jadi di contoh pertama Zaidun naimun, mubtada, ini mubtada, ini khobar. Pahami? Sekarang kita memasukkan kana. Langsung bacanya apa? Kana Zaidun naiman. Zaid isi sebagai apa? Bukan lagi mubtada, bukan. Sebagai apa? Isimnya kana. Isimnya kana. Tidak bisa lagi dikatakan mubtada. Kenapa? Tidak di awal kalimat. Sudah ada kana, sudah masuk penyakit. Berarti dia isimnya apa? Isimnya kana. Apa tugasnya kana?
merofa mubtada dan dinamakan sebagai isimnya kana. Tinggal nanti ya kalau diubah sini kana, saudaranya masuk ya, misalnya asbaha Zaidun na'iman, ya berarti isimnya asbaha. Paham ya? Jadi isimnya ini kana. Yang namanya ini butuh khobar juga. Mana khobarnya kana? Na'iman. Apa tugasnya kana lagi? Merofa mubtada dan menasab khobar. Jadi Zaidun na'imun, masukkan kana, bacanya kana Zaidun na'iman. Coba lagi, Muhammadun shaimun, masukkan kana. Ini shaimun lagi nih ya. Muhammadun shaimun kana. Al ilmu nurun kana. Allahu ghafurun. Pernah dibaca itu? Pernah. Kana Allahu ghafuran rahima. Berarti Allahu di situ sebagai apa? Isimnya kana. Ghafuran khobarnya kana. Berarti bisa ya? Coba lagi. Al waladu sabirun kana. Coba dijaling ulangi. Al waladu sabirun, masukkan kana. Al waladu sabiron. Itu. Coba ulang dengan sing. Misalnya kita bilang at-tabibu, jadi belum pelengkap. At-tabibu misalnya apa? At-tabibu tajirun misalnya. Coba kana at-tabibu tajirun tadi, at-tabibu tajirun. Bisa nih dibaca at-tabibu tajirun. Kana. Jangan kita nuin at-tabibu. Misalnya ini at-tabibu at-tabibu tajirun. Masukkan kana. Nih, masuk sini kana. Kana tajirun. Betul kira jaling? Baca apa pala? Ini sama gitu. Tajiran. Ini langsung berubah menjadi apa? Marfu atau mansub? Langsung menjadi mansub. Tajiran. Siapa yang mengubah ini? Siapa yang mengubah ini? Kana. Misalnya kita bilang lagi al-babani. Coba Ahmad. Kemarin contoh maftu hani, masukkan kana. Beda-beda. Ada yang satu mengikut, satunya memang menjawab karena hati, satunya mengikut. Apa tadi? Al-babani maftuhani. Siapa itu yang menjawab? Coba Rahmah. Hamuka qaimun. Betul. Siapa lagi? Umuti Rafi ada? Ada? Oh ada. Maryamatun qaimatun.
Tulis kianas atau tidak Ji? Tulis. Siap. Jadi mar ka Nah, Maryamatun qaimatun, masukkan kanat. Itu ditambahkan ta karena kan Maryam perempuan. Jadi kana ini dan saudara-saudarinya ya, dia juga beramal amalannya fiil. Makanya nanti dia bisa dipecahkan. Kana yakunu kun. Jadi dia beramal seperti fiil. Jadi kana seperti fiil madi. Paham ya? Nah? Kanat Maryamatun ko tidak, belum pernah jawab. Nah, qaimatan selidiki baik-baik, ini isim apa ini? Qaimah. Jangan menyesatkan orang. Qaimatun sudah tadi najat mutirahi, sudah benar. Sudah bisik-bisik kita di belakang. Sudah dibantu. Kentara tadi bisikannya. Jadi kanat Maryamatun qaimatin. Kenapa dibaca tin? Padahal harus kan dimansub. Cocok nih kan? Ah, berarti apa tanda nasabnya? Kenapa kasrah? Jamak muzakkar salim. Eta jamak muannas salim. Berarti jamak muannas salim dia dinasab dengan kas. Oh, iya. Sudah lancar semua ya. Bunda jika nata? Berarti Maryamatun sebagai apa itu? Isimnya kanat. Kalau qaimatin khobarnya kanat. Mudah. Tidak ada kana, bacanya apa? Maryamatun qaimatun. Kana at-tabibu tajiran, hilangkan kana, bacanya? Nah, masukkan kana. Nah, baru gitu. Zaidun naiman, hilangkan kana. Nah, berarti sudah bisa. Tadi Muhammad. Iya, selalu dia dulu. Oh, maksudnya isimnya, oh bisa nanti di depan. Iya. Jadi nanti kan dalam Al-Quran dia begini, ada kana, tiba-tiba setelahnya ron, begini biasa, gofuron rohima, mana isimnya? Begitu. Kalau ada kana, isim yang terletak setelah kana, ya tiba-tiba mansub, langsung bilang apa? Khobarnya kana. Mana isimnya? Tunggu mi. Kan nanti kan bentuk kalimatnya kan nanti seperti ini. Innallaha kana ghafuran rahim. Kan biasa seperti itu. Nah, mana isimnya? Tunggu mi nanti. Kita bersambung dulu. Sudah ini? Ada pertanyaan lagi? Bisa ya, tersembunyi, bukan dihilangkan ya, tersembunyi, ya dihilangkan, karena namanya mubtada butuh khobar. Nah, isim kana butuh yang khobarnya, jangan dihilangkan. Tadi dia sudah berpasang-pasangan, masa mau diceraikannya? Iya, berubah. Itu jadi tetap. Jadi kalau ada isim kana butuh juga khobarnya, khobar kana. Berarti inna ya. Kenapa dinamakan judulnya isim kana? Salah bukannya isim kana. Cocok nih. Kenapa dinamakan isim kana? Kenapa pembahasannya isim kana? Kenapa isim kana masuk di pembahasan marfu? Kenapa tidak khobar kana saja?
Judulnya. Yang mana yang marfu? Isimnya, mubtadanya atau khobarnya? Mubtadanya, isimnya. Makanya dikatakan isim kana. Judulnya. Paham Pak Firman? Nah, sekarang inna. Tugasnya inna apa? Baliki. Bang, sudah nih begitu ji. Apa tugasnya kana tadi? Merofa mubtada, menasab khobar. Inna baliki, tugasnya kana. Berarti dia apa? Menasab mubtada, merofa khobar. Berarti kana Zaidun na'iman, inna Zaidan. Cocok nih. Naimun. Inna Zaidan naimun. Tadi Zaidun naimun, masukkan kana Zaidun naiman, masukkan inna. Dibalik-balik nih. Inna Zaidan naimun. Zaidan di sini sebagai apa? Kana lagi, tidak ada kana di sini. Isimnya inna. Naimun khobarnya inna. Ya, berarti tadi coba misalnya tadi yang terhapus at-tabibu tajirun, kana inna. Tidak ada inna, tidak ada kana. Kenapa ada yang tidak bersuara ini? Mahal ki suara tak? Paham ki Hasan? Mas Hasan. Coba al ilmu nurun. Itu kan mubtada khabar. Coba masukkan inna. Innal ilma nurun. Kana. Itu. Di dalam Al-Qur'an apa? Inna syirka la zulmun. Berarti kalau tidak ada inna, bacanya asyirk di situ apa? Asyirku la zulmun. Masukkan kana. Kana asyirku la zulman. Masukkan inna di dalam seperti Al-Qur'an. Berarti sudah tahu kenapa bacanya la zulmun, kenapa dibacanya syirka. Siapa yang merubah bacanya itu? Inna. Kalau tidak ada inna, bacanya asyirku la zulmun. Paham ya? Misalnya lagi tadi Allahu ghafurun. Ini mubtada, ini khobar. Coba masukkan kana. Kana Allahu ghafuran. Masukkan inna. Innallaha ghafuran. Itu innallaha ghafuran. Iya begitu memang. Terkadang tidak diterjemahkan ya. Bukan, jadi ada satu-satu. Dan kaidah penerjemah juga tidak harus diterjemahkan itu. Dahulu adalah. Jadi nanti terjemahnya situ Allah adalah Maha Pengampun. Jadi Allah dulu, bukan itu. Lihat tom korinanya. Apa sih artinya? Dulu dan adalah. Pakai adalah, jadi dulunya. Ya Allah ghafurun tadi innallaha ghafurun. Kana tidak ada inna dan kana. Allahu ghafurun. Mau ku bahas itu sana. Bahas mi. Innallaha kana ghafuran. Bahas mi itu. Nah, dalam ini ayat ini ada inna. Apa malahnya inna? Menasab. Menasab mubtada dan merofa khobar. Tiba-tiba inna ada isim yang dinasab, ma'rifatan nakirah itu. Jadi kaidahnya kalau ada isim ada kata yang terletak setelah inna kemudian tiba-tiba mansub kemudian ma'rifah, langsung bilang isimnya inna. Isimnya inna. Sekarang kana. Mana ghafuran itu kenapa di fathah itu?
Khobarnya apa? Mana isimnya kana? Mustatir, kembali ke Allah. Paham ya? Kembali ke Allah. Selesai minta? Tidak mustatir tetap di mustatir. Dibilang mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Allah. Mau kita uji selanjutnya nanti pi. Baca al-babani maftuhani kana inna. Beda-beda suaranya. Coba Abu Hana, mau dengar suaranya karena baru muncul. Al-babani maftuhani kana inna. Inna al-babina al-babani itu bacanya inna. Coba kasih banding sama di belakang coba. Ada umum masyita? Ada umum masyita di belakang? Ada. Itu al-babani maftuhani. Coba masukkan kana. Inna. Nah, ulangi coba. Kana. Iya kita. Kana. Inna. Mereka lancar nih. Lakinna. Sama jinna. Ini kan belum ada teman-teman yang disebutkan. Tak bangkai. Jadi paham ya? Intinya hafalkan saja tugasnya. Tugasnya kan apa? Murafa mubtada dan menasab khobar. Kalau tugasnya inna, menasab mubtada, murafa khobar. Jangan terbalik-balik ya. Iya. Berarti selesai dua itu materinya. Ringkas kita. Sisa satu lagi baru selesai. Ada pertanyaan dulu? Iya. Ya pasalnya. Iya. Khobarnya. Isim inna. Iya, khobarnya. Yang mana yang marfu? Nah, berarti khobar inna. Itu istilah itu. Kan pembahasan apa sekarang ini? Isim-isim yang marfu, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Nah, masuk nih isim kana, khobarnya inna. Ya, nanti kana dan inna ini masuk lagi di isim-isim yang mansub. Iya, kira apa-apanya. Nah, nanti dibalik lagi, khobar kana, isim inna. Nah, tapi kan gampang Mika, sudah ditahu Mika kaidahnya, tugasnya. Sisa satu lagi nih, khobar la nafi. Hanya saja menurut saya ini khobar la nafi bagusnya di pembahasan mansub. Hanya saja beliau jelaskan di sini. Mengingat tugasnya khobar la nafi, dia beramal seperti inna. Selesai pembahasan. Nah, begitu sih. Begitu tidak? Yang kita baca bukunya bingung gitu. Hanya saja dia pakai syarat. Ini dulu dua. Ada tidak pertanyaan? Ya Paisa. Iya masuk. Misalnya kita bilang kana dulu. Misalnya tadi contohnya apa tadi? Kana Zaidun yadrusu ilman nahwi misalnya. Berarti kita tulis dulu supaya paham. Karena
Zaidun, misalnya yaktubu ad-darsa, berarti Zaidun isimnya apa? Isimnya kana. Kana Zaidun yaktubu ad-darsa. Yaktubu belum. Yaktub apa? Fi'il mudhari maklum, berarti butuh fa'il. Fa'ilnya mustatir, nanti dipelajari. Ad-darsanya juga nanti. Mana khobarnya kana? Khobarnya kana yaktubud darsa. Fi mahalli, bukan raf'in. Fi mahalli nasbin khobar kana. Kenapa berubah fi mahalli nasbin? Ada kana. Karena kan dia apakan khobarnya kalau dia masuk pada khobar. Dia menasab, berarti kalau jumlah fi mahalli nasbin. Nggak susah di pertanyaannya Pak Isa, Pak, dipahami. Dia main geleng-geleng sama pandi. Yang lain nggak pusing nih, paham kita? Yang dimaksud Pak Isa? Ya kan, namanya khobar kan ada 5, masuk semua di kana juga begitu. Ada lagi? Jadi kalau inna misalnya inna, bagi baca apa itu? Zaidun yaktubud darsa inna. Inna Zaidan yaktubu ad-darsa. Berarti Zaidan di sini sebagai apa? Isimnya inna. Mana khabarnya? Yaktubud darsa. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Apa nasbi? Fi mahalli raf'in khabar kana. Ini pembahasannya ini sebenarnya di kitab kedua, Pi. Tidak ada itu di situ fi mahalli nah. Di sini Pi, di MHNP. Dalam kedudukan rafa, dalam kedudukan nasab. Isinya inna. Khobarnya inna ghafur. Yang mana? Oh, khobarnya yang kita mau cari inna mustatir. Apa takdirnya? Iya, huruf kaf awalnya. Huruf kaf awalnya. Penasaran kita? Apa ini huruf kaf ini? Jadi nanti takdirnya innallaha kana ghafuran. Ini tidak kuda lagi. Bukan kana bukan. Nanti pikir urus kita. Ada 2 dia menjadi khobar yang dihilangkan. Huruf kaf sama huruf mim. Cari. Kalau dicari kita pusing gitu. Karena ini saja belum. Jadi bertahap. Ya, Habibi. Kebanyakannya seperti itu, tapi dia bisa menjadi fi'il. Berarti kalau ada fi'il, setelahnya fa'il. Beramal. Makanya nanti Zaid di situ kana Zaidun banyak i'rabnya. Bukan cuma isim kana. Jadi kalau kananya beramal di situ berarti dia sebagai fa'ilnya kana. Tapi kan kebanyakan tidak ada seperti itu. Maksudnya kurang. Hanya dikatakan sebagai isim kana. Dalam Al-Qur'an juga banyak seperti itu. Innallaha kana Allahu aliman. Dia kebanyakan masuk pada mubtada khobar. Tapi amalannya sama dengan amalan fi'il juga. Makanya nanti bisa ditasrif, disorof nanti. Kana yakunu kun, asbaha yusbihu. Udah geleng-geleng. Banyak teman-teman ini. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada kita baca dulu. Oh ya, Hasan.
Iya, saudara-saudaranya belum bisa baca tadi saudara-saudaranya. Iya, mau apa yang mana mau kita tanyakan? Iya begitu. Tadi kan saya sudah singgung tadi. Kalau kanannya diganti dengan temannya, misalnya asbaha, asbaha Zaidun naiman, berarti isimnya asbaha. Naiman khobarnya asbaha. Kita Abu Muhammad apa lagi? Oke begitu sih. Di MHN. Oh. Yang mana? Iya di kitab, bukan di kitab sini. Di kitab kedua ada khobar yang dihilangkan di situ. Ya. Nama kitabnya nanti yang akan kita pelajari. Tahu? Mau cari-cari halamannya, disembunyikan halamannya. Ustaz Turki. Takdirnya apa? Huwa kembali ke tokonya Ustaz Sanusi. Beli dulu. Hah? Iya. Pelan-pelan teman-temannya saja karena belum dihafal. Sudah dihafal teman-temannya karena itu sudah dihafal dia. Kita mikdat belum pi. Ayo, siap-siapnya miki. Lagi ndak akhwatnya? Sementara kita baca dulu baru selesaikan. Hah? Hah? Apa? Iya kan belum baru mau dibaca. Belum kita. Pelan-pelan. Ada lagi? Damir takhirta. Saya tidak contohkan tadi damir karena namanya kana ini bisa jadi dipecahkan. Di kana kalau bersama dengan damir rafa mutaharrik itu bacanya kuntu. Bukan kanat bukan. Atau kan bukan, tapi kuntu. Sebagaimana kola bersama dengan tu, kuntu. Kan dia beramal seperti fiil. Hanya saja kalau dia masuk pada mubtada khobar berarti dia apa? Isimnya kana, khobarnya kana. Ismu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudari-saudarinya. Kana wa akhwatiha, kana dan saudari-saudarinya ini tadkhulu alal mubtada'i wal khobar. Dia masuk pada mubtada dan khobar. Hanya saja tadi bisa dia amalannya seperti apa? Fiil. Maksudnya dia bisa pecahkan. Nanti terkadang ada lastu, ya, lasta. Artinya dalam kan itu. Lasta alaihim. Nah, ada situ lasta, tanya apa situ? Las itu kata laisa. Laisa itu temannya kana. Jadi kita menghayal tasbih. Jadi dia masuk pada mubtada. Kalau masuk fatar fa'un tada, maka dia marfa' mubtada. Yusamma ismaha dan dinamakan sebagai isimnya. Wa tansibul khobar dan dia menasab khobar wa yusamma khobaruha dan dinamakan sebagai khobarnya. Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya hiya. Jadi kalau pakai kata hiya, dia harus kita paham ya. Karena terkadang pakai minhu. Kalau sudah pakai hiya, cuma itu saja. Ya kana, saudara-saudaranya kana. Kecuali kalau penulis kata kana wa akhwatuha minhu. Kana dan saudara-saudaranya di antaranya, berarti masih ada lagi. Kalau hiya sudah pakai hiya, berarti ini saja. Tinggal lagi dikembangkan pecahan-pecahannya. Kana asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Minta dalam Al-Quran lasta alih ma zala, man fakka, ma fatiha, ma bariha, ma bana. Wa ma tasarrafa minha dan bisa dipecahkan di antaranya. Pakai antaranya ini terakhir minha. Berarti apa? Masih ada tidak? Masih ada. Dipecahkan minha. Kana yakunu kun asbaha yusbihu asbih wa nahmuhu dan selanya. Menjelaskan amsa'atha bagi belajar sahabat. Tambah pusing kan nanti. Berarti sekarang di sini dihafal saudari-saudarinya. Kana asbaha amsa adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a ma bariha madama. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Zaidun sebagai apa? Isim kana. Kalau qa'iman khabarnya kana. Coba Pak Firman, amsa
Yang dicontohnya. Contoh. Sudah dapat? Siapa yang belum dapat? Pak Abdurrahman sudah dapat, Pak Abdurrahman? Amsa az-zaidani qaimaini. Sudah dapat? Pak Firman? Nah, coba amsa az-zaidani qaimaini. Az-zaidani di sini sebagai apa? Kalau susah kita menjawab ini, masalah tak ada di tabel. Hah? Sebagai apa di situ? Az-zaidani. Jangan malu-malu, Pak. Malu-malu Kak juga itu. Sebentar Pak ini. Iya, biar kita Safri jawab. Iya, dengar dulu dari Pak Safri. Masalah juga. Iya. Amsa az-zaidani qaimaini. Az-zaidani di sini sebagai apa? Isimnya amsa, marfu mansub majrur. Apa tanda rafa'nya? Kenapa bisa? Betul. Qaimaini sebagai apa di situ? Khabarnya amsa, marfu mansub majrur. Apa alamat nasabnya? Kenapa bisa? Betul. Berarti sudah paham. Paham itu Pak Firman? Iya. Berfungsi tabel itu yang dihafal? Iya, sangat berguna. Tidak sia-sia menghafal. Nah, coba Safar. Dari tadi mau ditanya kayaknya. Audha az-zaiduna qaimina. Az-zaiduna Safar. Isim adha marfu mansub. Apa alamat rafa'nya? Kenapa bisa? Hah? Muzakkar apa? Nah, kalau itu apabila qaimina, nah, dia situ marfu. Marfu tak? Iya, marfu. Alamat rafa'nya apa? Ya. Itu ya. Kalau dia apa? Hah? Jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim dirafa dengan ya. Iya. Nah, tadi kita bilang qaimina di sini apa tadi antum bilang? Marfu atau mansub? Marfu tah? Oh, mansub. Apa tanda nasabnya? Kenapa bisa? Coba hilangkan adha itu. Bacanya apa? Kalau dihilangkan adha, apa bacanya? Az-zaiduna. Nah, qaimina. Tidak berubah itu. Qaimuna. Nah. Zaki. Zallat Maryamu qaimatan. Maryamu di sini sebagai apa? Hah? Isimnya zallat. Berarti dia mansub tak? Hah? Di situ Maryamu, berarti di situ mansub tak? Iya. Apa Pak? Majrur. Nah, apa tanda jarnya? Oh, marfu. Udah dipaksa. Nah, tanda rafa'nya apa? Kenapa bisa dhamma? Hah? Isim mufrad. Mantap. Qaimatan. Kalau itu qaimatan dimain sebagai apa? Hai. Sebelum kutanya Pak Andi. Pak Andi berkata di belakang. Apa Pak Abdurrahman? Tidak dapat. Masalah qaimatan. Zallat Maryamu qaimatan.
Ya, khobarnya zallat. Coba ahwat di belakang. Rawiyah ada di belakang rawiyah. Hah? Tidak tahu tuh. Ada? Mau ditanya? Atau enggak usah? Enggak usah. Padahal waktu awal-awal ini beliau yang semangat menjawab. Ada apa? Nih. Jangan dikendorkan semangatnya. Nih. Berarti di sini kalau umum nadira jangan ya. Sudah lancar. Ada Ainun di belakang? Ada? Batat Maryamani qaimataini. Qaimataini di sini sebagai apa? Oh, tidak ada. Oh, masih itu enggak usah juga. Via. Iya, enggak pernah. Via ini sama Fatimah enggak pernah bersuara. Batat Maryamani qaimataini. Qaimataini di sini via sebagai apa? Jangan dibisik-bisiki. Khobarnya siapa? Khobarnya isim batat, dia ngambil semua. Baru gak dengar, khobarnya isim batat. Khobarnya siapa itu? Hilangkan kata isim. Khobarnya batat. Berarti yang namanya khobarnya batat di sini dia marfu. Marfu atau majrur? Mansub. Apa alamat rafa'nya? Alamat rafa'nya ya? Iya. Alamat jarnya ya? Iya, huruf ya, saya tahu. Berarti alamat rafa'nya ya. Oh, mansubnya ya. Kenapa bisa? Karena asmaul isim musanna. Tidak bisa dibalik-baliki. Kalau ada jelling ini, ikuti apa yang ku bilang. Coba dijelling. Laisat Maryamatun qaimatin. Qaimatinnya situ dijelling sebagai apa? Nah, isimnya apa? Isimnya sambung nih sat qaimatin. Pas beda denggasin pas juga. Ini ada orang belajar pas. Kamu jangan ini perlombaan. Mana Pak Anang? Abu Tirafi, coba qaimatin sebagai apa di situ Pak? Khobarnya siapa? Khobarnya isim laisat. Khobarnya laisat. Yang namanya khobar ini laisat, laisa. Temannya siapa ini? Abu Tirafi. Laisa, temannya apa? Temannya inna atau kana? Temannya kana. Berarti tugasnya apa? Apalagi tugasnya? Bantu dan di bantu. Apa tugasnya? Kana marofa mubtada, marofa wa manasab khobar. Berarti tadi qaimatin sebagai khobarnya laisat. Berarti dia mansub. Apa tanda jarnya? Mansub. Apa tanda jarnya? Pak Butirafi masih berpikir apa masuk ini mansub tanda jarnya apa?
Nah, Syahrul, apa tanda jarnya? Tanda nasabnya kasrah. Kenapa kasrah? Nah, ini asmaul tidak ada isim anunya, tidak ada. Oh, jamak muannas salim. Mantap. Madama hamuka qaiman. Nah, di situ Pak Firman. Kita lama kita dari tadi ini banyak contoh dilewati, berarti paham ini. Madama hamuka qaiman. Hamuka di situ Pak Firman sebagai apa? Hah? Berubah hukumnya, bukan mubtada, isim. Tidak ada kan di situ. Madama hamuka qaiman. Isimnya dama. Dia marfu, alamat rafa'nya apa? Waw. Kenapa bisa waw? Isim apa ini? Bukan jawab muzakkar salim. Kalau jawab muzakkar salim ada nunnya. Ya. Nah, mudahnya gini. Apa namanya? Kita asmaul khamsah. Berarti asmaul khamsah ini dirafa dengan waw. Mantap bermain. Wasmu kana ala kismaini, dan isim-isim kana ini ada dua. Zahirun kama muthilah, ada yang nampak sebagaimana yang dicontohkan di atas. Kemudian ada yang berupa dhamir. Contohnya kuntu maridon. Mana isimnya? Tu. Kuntu. Kunta tajiran. Yang mana isimnya? Nah, jadi kalau kana bersambung dengan tati tunana, berarti tati tunana di situ sebagai isimnya. Khobar inna wa akhwatiha. Inna wa akhwatuha tadkhulu alal mubtada'i wal khobar. Jadi inna dan saudarinya dia masuk pada mubtada dan khobar. Fatansibul mubtada, maka dia menasab mubtada. Wa yusamma ismaha, dan dinamakan sebagai isimnya. Wa tarfa'ul khobar wa yusamma khobaraha, dan dia merafa khobar dan dinamakan sebagai khobarnya. Dan inna dan teman-temannya ini berbeda dengan kana, dia tidak dipecahkan. Ya, bahkan nanti inna bisa batal amalannya. Ya, bisa batal amalannya. Contohnya di dalam hadits Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu batal amalannya di situ. Alasannya bersambung dulu. Inna wa akhwatuha hiya inna anna lakinna ka anna laita la'alla. Contohnya inna zaidan qaimun. Mana khobarnya? Qaimun sebagai apa? Khobarnya siapa? Inna. Anna az-zaidani qaimani. Ibnu az-zaidani sini sebagai apa? Anna az-zaidaini qaimani. Az-zaidaini di sini sebagai apa? Khabarnya isimnya anna. Apa tugasnya lagi anna? Menasab mubtada. Kalau inna apa? Sama aja. Berarti az-zaidani di sini sebagai isimnya anna, berarti dia mansub. Tanda rafa'nya tanda rafa'nya ya, karena isim musanna. Jadi az-zaidani ini dia mansub, tanda rafa'nya ya. Mengantuk, jadi tidak pikirannya. Ada yang salah tidak dengan kalimatku tadi? Cocok. Berarti mengantuk. Saya bilang tadi ini kan mansub. Apa tanda rafa'nya? Kita bilang ya. Berarti ada yang luput di situ. Bukan tanda rafa', tanda nasab. Nah, karena tadi menguap kita jadi bertanya. Lakinna az-zaidina qaimuna. Kalau di situ Abdullah qaimuna sebagai apa? Khabarnya siapa?
lakinna berarti marfu mansub. Abu Abdillah sebentar kita. Qaimuna marfu, apa alamat rafa'nya? Kenapa bisa waw? Apa itu? Jamak? Tidak dipatah-patah lagi gini. Jamak muzakkar salim. Az-Zaidina Ummu Nadirah. Lagi lakinna az-Zaidina qaimuna. Abu Abdullah sudah jawab qaimuna. Kita az-Zaidina. Isimnya lakinna. Hukumnya? Kenapa bisa? Lancar nah. Tawadu mungkin Abu Abdullah. Coba Syahrul. Ka'anna Maryama durratun. Maryama kita Maryama. Sebagai apa sih itu? Ka'anna Maryama durratun. Maryama. Iya, Maryam apa? Isimnya ka'anna. Berarti dia marfu. Iya. Mansub. Tandanya masa tidak bayani itu tidak ada tandanya nalia. Isim apa kira-kira kalau tidak ada tandanya? Isim maksur saja ada tandanya. Apa tandanya situ? Kenapa bisa fathah? Tidak ditanwin lagi. Isim apa namanya itu? Ya cocok isim mufrad. Isim mufrad apa namanya? Yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Ummu Fatimah durratun. Sebagai apa? Tidak ada. Demaing durratunnya Pak Abdurrahman. Khabarnya siapa? Khabarnya ka'anna. Dia marfu atau mansub Pak? Masa mansub? Marfu kan sudah dhamma di situ. Dhamma tidak pernah mansub, ya. Marfu pasti dia. Betul Pak? Ya, berarti khabarnya lakinna. Laita maryamaini qaimatani. Habibi, maryamaini. Tidak ada apa lagi. Pak Ude. Laita maryamaini qaimatani. Yang tidak perhatikan buku ya selesai tanya tiba-tiba. Isimnya laita. Berarti dia di situ marfu mansub. Apa tandanya? Kenapa ya? Masa ini Maryam perempuan, nggak bisa masuk ke jamak zakar salim Pak. Iya, koslet semua ya. Iya. Ya, jadi qaimatun yang mana ini? Qaimatani Irwan. Apa marfu mansub? Tandanya? Alif. Kenapa alif? Jamak muannas. Isim musanna. La'alla maryamatin qaimatun. Umum masyitah maryamatin. Isimnya la'alla marfu mansub.
Majrur. Marfu atau mansub? Karena dia jamak muzakkar, jamak muannas salim. Qaimatun Ali. Apa? Mana mi? Belum pindah buka lembaran baru nah. Masih di situ terus. Kenapa rofa? Bukan yang rofa aku tanyakan. Qaimatun sebagai apa? Hukumnya tandanya alif. Kenapa dhamma bukan alif? Asmaul khamsah. Kenapa Pak? Jamak muannas salim. Innaha maka qaimun. Innaha maka qaimun. Abu Muhammad qaimun. Khabarnya inna. Mudah ini ya. Iya. Coba Rahmah. Hamaka. Isimnya inna. Dia marfu atau mansub? Rahmah. Mansub. Apa tandanya? Kenapa alif jamak muzakkar? Af'alul khamsah. Asmaul khamsah. Nah, jadi kalau tidak ada inna, apa bacanya Syahrul? Salah tongi. Hamaka qaimun. Tidak ada inna, bacanya hamuka qaimun. Jangan terlalu tergesa-gesa. Baru salah lagi. Inna Zaidan qaimun. Kalau tidak ada inna, ganti inna jadi kana. Anna Zaidaini qaimani. Hilangkan anna. Kenapa berhenti semua ini? Az-Zaiduna Az-Zaidani qaimani. Masukkan kana. Kana Az-Zaidani qaimaini. Wasmu inna ala kismain. Dan isim inna ini ada dua. Zahirun kama muthila, yang nampak sebagaimana yang dicontohkan. Dhamirnya inni maridun. Inna bersambung dengan ya mutakallim menjadi inni. Bisa juga innani, seperti dalam Al-Quran. Innani anallahu la ilaha. Inni maridun. Yang mana di situ isimnya inna? Dhamir ya. Apa tandanya? Dia mabani. Mabani di atas sukun. Fi mahalli nasbin isim inna. Lakinnaka salihun. Yang mana? Coba i'rabkannya, mau saya dengar. Ka. Bilang dulu, mabani di atas fathah. Fi mahalli nasbin isim lakinna. Oke, sudah bisa nih. Padahal pembahasan itu di kitab kedua ya. Campur-campur ini. Pantasal lari Pak Andi. Tidak ada, sisa satu lagi baru kita masuk di mansubat. Jadi kalau selesai khobar la nafi kita evaluasi mulai dari fa'il. Waktunya kapan? Antara Rabu dengan Ahad. Tidak ditanya kapan Rabu kah Ahad kah. Karena kalau ditanya memang evaluasi hari Ahad sedikit datang. Nah, ada mau ditanyakan? Sisa khabar la nafi.
Ini mudah jela nafi. Ada pertanyaan? Abu Hana bagaimana? Baru kita datang? Dari mana aja? Hah? Oh, kerja. Ada pertanyaan? Baru kita tutup. Wih, 20 ya paling. Baru mau bahas kabar